Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya akan menyampaikan bagian catatan dari RPS komunikasi kelompok. Ya. Di catatan ini saya memberikan informasi pada beberapa hal. Yang pertama, singkatan TM itu tatap muka, BT itu belajar terstruktur, dan BM belajar mandiri. TM 1 kali 2 kali 50 menit dibaca kuliah tatap muka 1 kali dalam 1 minggu ya, kali 2 SKS kali 50 menit, 100 menit, 1 jam 40 menit. Kemudian BT plus BM 1 plus 1 kali 2 kali 60 menit dibaca belajar terstruktur 1 kali ya, atau 1 kali dalam 1 minggu, dan belajar mandiri 1 kali dalam 1 minggu selama kali 2 SKS kali 60 menit atau 2 kali 120 menit atau 4 jam. Mahasiswa mampu menghasilkan dan menunjukkan karya teks artikel ilmiah dengan tema komunikasi kelompok. Jadi ujiannya itu ya, atau hasil akhirnya itu adalah karya teks artikel ilmiah, karena memang kompetensi S1 itu adalah di analisisnya ya, kemampuan analytical skill, kognisi yang ke-6, psikomotorik yang ke-5, dan afeksi yang ke-5. Menunjukkan bahwa sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi revisi, kognisi level 6, kemampuan mencipta, psikomotorik level 5, naturalisasi, dan afeksi level 5, kemampuan karakterisasi menurut nilai. UTS-nya, mahasiswa mampu menghasilkan video materi mata kuliah komunikasi kelompok dan menunjukkannya dalam pameran atau gelar karya kelas C6, P5, A5. Ujian akhir semesternya UAS, mahasiswa mampu menghasilkan teks artikel ilmiah dengan tema komunikasi kelompok dan menunjukkannya dalam bentuk artikel jurnal ilmiah C6, P5, A5. Penulisan daftar pustaka nanti di ujian akhir ya, itu kan teman-teman harus membuat artikel jurnal ilmiah. Itu penulisan daftar, harus ada bagian daftar pustaka. Penulisan daftar pustakanya mengikuti standar sebagaimana diatur dalam buku pedoman penyusunan tugas akhir skripsi IAIN Kudus. Meskipun belum skripsi, tapi dibiasakan membuat menyusun daftar pustaka sesuai dengan pedoman skripsi. RPS adalah singkatan dari rencana pembelajaran semester. RMK itu rumpun mata kuliah, Prodi itu program studi. Metode perkuliahannya yang sudah saya sampaikan di metode pembelajarannya kan kuliah dan diskusi ya, itu adalah student center learning. Jadi pembelajaran terpusat pada mahasiswa. Perkuliahan menggunakan aplikasi virtual classroom IAIN Kudus dan WhatsApp group. Isi presensi di virtual classroom IAIN Kudus, WhatsApp group, dan kolom komentar YouTube. Nah, ini YouTube saya ya. Jadi teman-teman, saya sarankan subscribe YouTube saya, bukan karena saya ingin jadi YouTuber, bukan karena agar subscriber saya jadi banyak. Ya kalau jadi banyak syukur, alhamdulillah ya. Tetapi kalau teman-teman subscribe YouTube saya, kalau ada tambahan informasi materi di YouTube saya ya, itu teman-teman jadi lebih update ya, karena kadang-kadang virtual class itu agak lama kan update-nya, agak lama koneksinya, banyak kendalanya gitu ya. Kemudian daftar hadir juga dituliskan di kolom komentar YouTube ya. Kalau teman-teman menonton YouTube saya di video-video tertentu itu dituliskan saja nama NIM sebagai bukti kehadiran gitu. Kelas dibagi menjadi 13 kelompok yang bertugas membuat video materi durasi 7 menit. Boleh lebih ya, tidak apa-apa. Disimpan di Google Drive publik ya, atau Google Drive yang bisa di-share gitu, diakses oleh publik ya. Jadi nanti share videonya itu tidak dalam file ya, karena nanti akan memberatkan memori
teman-teman semua. Share-nya dalam bentuk link saja. Tapi kok ternyata filenya lebih ringan daripada linknya, ya sebaiknya link saja ya. Karena kalau link itu kan bisa diakses kapanpun, dimanapun gitu kan ya. Kalau file kan harus disimpan gitu toh. Disimpan di Google Drive Public, dibagikan di WhatsApp group, dikirim di email, diupload juga ya di virtual class ya. Semuanya sebetulnya, semua tugas teman-teman itu diupload di virtual class. Ini email saya, dan mendiskusikan video itu di kelas sesuai jadwal. Video mahasiswa harus disertai teks dialog dan mencantumkan logo IAIN Kudus, nama dosen, mahasiswa, serta referensi ilmiah di tiap kutipannya. Nah, untuk kunjungan itu tadi di pertemuan ke-9 kan ada kunjungan virtual. Teknis kunjungan virtualnya itu dikoordinir mandiri oleh mahasiswa sekelas ya, khususnya kelompok yang mendapatkan tugas, gitu ya. Jadi tidak dikoordinir oleh bukan saya menginstruksikan ini kunjungannya ke sini gitu, enggak, tetapi mahasiswa atau kelompok 7 ya yang bertugas di pertemuan ke-9 itu. Senantiasa berkonsultasi dengan dosen pengampu via WhatsApp, ini nomor WhatsApp saya. Tugas mahasiswa menjadi hak milik dosen pengampu dan dilarang mengunggahnya di media apapun tanpa seizin dosen pengampu. Karena apa? Karena kadang-kadang tugas mahasiswa itu ada yang kurang tepat ya informasinya atau referensinya atau materinya kurang tepat, sehingga nanti kalau ditonton oleh orang lain yang punya niat atau tujuan untuk mencari informasi kan malah jadi menyesatkan. Nah, saya nanti akan menguploadnya di YouTube channel saya dengan klarifikasinya tentunya. Wah, lumayan dong Bu Primi ini bisa punya banyak konten ya. Alhamdulillah ya kalau untuk hal itu, tapi lebih kepada ini tanggung jawab saya. Kalau tugas teman-teman itu harus dipublikasikan, maka itu merupakan tanggung jawab saya gitu ya. Jadi saya yang bertanggung jawab tentang kebenaran materinya gitu. Karena kan kalau kita bahas, kita review atau kita minta untuk revisi pun teman-teman juga jarang ya yang kemudian merevisi, karena kalau sudah selesai dibuat ya sudah gitu. Itu apakah itu makalah atau video atau proyek kerja apapun gitu kan ya. Gitu. Hal-hal yang lain akan diatur kemudian, baik itu kontrak perkuliahan, panduan diskusi, itu akan diatur kemudian. Terima kasih. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.